Momen penting telah tiba, yaitu ketika kita mendengar peringatan Tuhan yang ajaib itu. Ternyata di dalam peringatan atau perintah itu terkandung bijaksana dari Tuhan. Oh benar Papa, setuju, hikmat dan kedaulatan Tuhan itu sempurna. Tidak kurang, tidak lebih. Allah selalu mempunyai cara agung untuk mendidik orang Israel dan tentunya mendidik umat miliknya. Teman-teman mohon perhatikan baik-baik. Bagaimana Samuel dipakai Tuhan untuk mengabulkan permintaan orang Israel atas seorang raja. Sebenarnya minta raja boleh-boleh saja, tapi raja seperti apa? Tujuannya buat apa? Itulah yang harus berbeda. Yuk dengar baik-baik. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Bahkan ketika kami lemah, Tuhan bukan saja memberikan perhatian begitu saja, tetapi Tuhan menolong kami, menopang kami, supaya kami tetap mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, tolonglah sehingga dengan firman Tuhan yang memenuhi hidup kami, memenuhi pikiran kami, kami boleh dikuatkan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pelajaran yang lalu dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan kepada Samuel untuk mendengarkan dan memenuhi permintaan orang Israel untuk mempunyai seorang raja. Walaupun menurut akal pikiran manusia sangat sulit untuk orang Israel punya raja, mengingat saat itu Samuel sudah tua dan wilayahnya sangat luas, sulit untuk Samuel bisa memilih. Tetapi bagaimanakah caranya Tuhan dalam hikmatnya dan kedaulatannya yang sangat besar dan sempurna itu sedang menyusun rencana yang besar atas hidup orang Israel, serta di dalamnya akan mendidik orang Israel melalui rencana besar Tuhan tersebut. Maka cara yang Tuhan berikan adalah Tuhan sendiri yang memilih. Bagaimanakah kisahnya? Alkitab mencatat seperti ini. Ada seorang bapak yang bernama Kis yang sedang kehilangan keledai-keledai betinanya. Saat itu maka bapak ini memanggil putranya yang bernama Saul, yang saat itu usianya sekitar 40 tahun. Di dalam Alkitab, Saul dikatakan adalah orang yang paling elok atau ganteng dibandingkan seluruh umat Israel. Juga secara posturnya, Alkitab mencatat dia adalah orang yang paling tinggi di antara seluruh orang Israel. Bapak ini menyuruh Saul untuk segera mencari keledai-keledai yang hilang tersebut, dan Saul mengajak pembantunya untuk mencarinya. Dari satu tempat ke tempat yang lain tidak ditemukan keledai tersebut, dan terakhir Saul dan pembantunya sampai ke daerah Zuf. Di situ pun tidak ditemukan keledai tersebut. Maka terpikirlah oleh Saul untuk segera mengajak pulang pembantunya, karena Saul memikirkan ayahnya bukan lagi mengkhawatirkan keledai-keledainya, tapi mengkhawatirkan Saul dan pembantunya tersebut. Tetapi pembantu ini usul kepada Saul dengan mengatakan, Saul, mari kita tanyakan tentang keledai-keledai yang hilang ini kepada seorang pelihat. Nah, siapa sih sebenarnya seorang pelihat? Dalam zaman itu, orang Israel biasa menyebut seorang nabi dengan kata pelihat. Jadi sebenarnya tidak lain adalah yang dimaksudkan adalah Nabi Samuel. Maka segeralah Saul dan pembantunya ini menuju tempat tinggal Samuel. Sedangkan saat itu Samuel akan menuju ke satu bukit untuk memberikan kurban persembahan.
Maka ketika Saul terus berjalan, Samuel dan juga berjalan meninggalkan kota dan akan menuju ke bukit, bertemulah mereka di satu tempat. Maka saat itu Samuel teringat akan perkataan Tuhan bahwa satu hari sebelumnya Tuhan pernah mengatakan kepada Samuel bahwa Tuhan akan mengirim seorang laki-laki dari tanah Benyamin, dan Samuel harus mengurapi orang tersebut untuk menjadi raja yang akan membebaskan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ketika Samuel memandang Saul, maka di situ Tuhan kembali berfirman kepada Samuel dengan mengatakan, inilah orang yang kusebutkan itu. Orang itu akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku Israel. Dan saat itulah juga Samuel mengatakan kepada Saul, silakan engkau mendahului aku naik ke bukit, karena hari ini engkau akan makan bersama-sama dengan aku. Itu kata Samuel. Dan keesokan paginya aku akan membiarkan engkau pergi. Dan pagi itu juga aku akan mengatakan segala apa yang ada dalam hatimu. Tentang keledai-keledaimu yang sudah hilang 3 hari itu tidak perlu khawatir, karena sudah ditemukan. Dan yang paling penting, aku katakan kepadamu Saul, siapakah yang memiliki segala yang diinginkan oleh orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada kaum keluargamu? Maka Saul menjawab, Tuanku, bukankah sukuku ini adalah suku yang paling terkecil di antara orang-orang Israel? Dan juga kaumku adalah kaum yang paling hina di antara seluruh suku Benyamin. Samuel tidak menghiraukan perkataan tersebut, tetapi Samuel justru tetap mengajak Saul yang saat itu sudah diundang untuk makan bersama. Saul dihadirkan di dalam satu pendopo. Alkitab mencatat pendopo itu apa? Tempat menerima para tamu. Dan ketika itu maka Samuel menempatkan Saul pada tempat duduk yang paling terhormat di antara seluruh undangan yang saat itu dihadiri sekitar 30 orang. Dan saat itu juga Saul diberikan hidangan paha yang paling baik. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini satu simbol bahwa Saul nantinya memang Tuhan angkat menjadi seorang raja atas umat Israel. Nah, setelah semua makan selesai, maka Samuel bersama Saul dan pembantunya segera turun dari bukit dan menuju ke kota. Di situ Samuel melanjutkan perbincangan percakapan dengan Saul di atas sotoh rumahnya. Keduanya membicarakan tentang banyak hal, walaupun Alkitab tidak mencatat apa saja yang dibicarakan, tapi keduanya sangat menikmati pembicaraan tersebut hingga larut malam. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita bisa tahu bahwa Tuhan sendirilah yang memilih raja atas umat Israel. Di sini kita bisa melihat Tuhan menepati janjinya. Mengangkat raja atas umat Israel itu sebagai anugerah yang Tuhan berikan. Dari cerita ini kita bisa tahu bahwa Allah telah memilih dan memberikan raja atas orang Israel. Karena semua itu Tuhan kerjakan atas bijaksananya dan kedaulatannya yang sempurna. Anak-anak, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus renungan BDKA pada seri esok hari. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih kepadamu kalau hari ini kami boleh mengerti akan kebaikan Tuhan atas umat Israel. Umat Israel yang meminta raja, Tuhan berikan dalam
hikmat Tuhan yang sempurna, dalam bijaksana Tuhan yang sempurna, sehingga melaluinya Tuhan akan mendidik orang Israel. Demikian juga Tuhan, juga didiklah kami sebagai umat-Mu, supaya kami terus-menerus boleh masuk dalam rencana Tuhan yang besar tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mendengar keinginan bangsa Israel ini, Kila jadi ingat waktu kelas 1. Kila ingin sekali minum es krim coklat. Padahal Kila sedang batuk. Kamu nangis terus dan papa belikan es krim itu. Tapi malamnya Kila nggak bisa tidur, terbatuk-batuk sepanjang malam. Tapi hikmahnya setelah itu kamu jadi anak yang taat. Tuhan juga mengabulkan permintaan bangsa Israel akan seorang raja, walau motivasinya tidak benar. Namun Tuhan tidak pernah salah. Dalam hikmatnya, kesalahan ini dipakai untuk mendidik umat Tuhan. Besok silakan baca dari kitab 1 Samuel 9 ayat 26 sampai 10 ayat 16. Sampai jumpa.